Rockwaledi bener-bener dimasak habis-habisan sama studionya. Episode kelima mereka ini bener-bener niat banget. Selamat datang di segmen 5 anime paling seru minggu ini. Segmen ini bakalan ngebahas 5 episode anime terbaik tiap minggunya. Aku bakalan nge-recap sekaligus review anime-animenya ini. Kita mulai dari yang paling panas dulu, Rockwaledi episode kelima. Gila, kakek merinding, bagus banget, ngakak brutal aku. Ini anime jelas lebih bagus kalau harus dibandingin sama Bocchi The Rock. Studionya masak habis-habisan. Jadi di episode kali ini si Lily sama si Otoha ini gabung sama band lain sementara buat festival kecil gitulah. Yang ternyata bandnya ini cuma diisi sama orang-orang tua yang biasa mainin musik-musik slow gitu, semacam musik BGM gitulah. Dan di sana bandnya ini malah digoreng lagi sama penyanyi tua yang biasa kalau nyanyi "Oh I Nio" semacam itulah. Dia ini ngejek-ngejek bandnya si MC yang bikin Lily sama Otoha ini malah jadi kesel. Oh ya, adiknya si MC yang benci banget sama dia ini kebetulan banget ada di sana juga. Dia nontonin festival musik ini diajak sama temennya. Terus waktu saatnya si MC ini tampil, kaget banget dia. Dia langsung mau laporin kejadiannya ini ke papanya dia biar si MC-nya ini diusir. Niatnya sih gitu. Waktu mulai tampil, gara-gara MC-nya ini udah panas karena diejek tadi, MC-nya ini gila banget. Langsung digas aja sama dia. Dia mainin gitarnya itu cepet banget, dibantu sama si Otoha yang juga ikutan intens. Sampai anggota-anggotanya yang lain ini gak bisa ngikutin. Tapi karena kemampuannya mereka berdua, suara gitar dan drum mereka yang mendominasi itu bisa nutupin kesalahan yang dibuat anggota yang lain. Ini kasihan banget anjir. Orang-orang tuanya ini niup trompetnya sampai ngos-ngosan semua karena dibuat ngikutin iramanya mereka berdua. Yang semua itu malah ngebikin permainan musik mereka ini jadi epic banget, gila. Kalian kalau belum nonton wajib banget nonton, sensasinya itu beda banget. Ditambah animasi studio mereka ini niat banget. Adiknya yang lihat ini cuma bisa melongo. Dia kaget banget soalnya ngeliat penampilan MC-nya ini beda banget dari waktu di rumah. Setelah penampilannya ini selesai, si penyanyi tuanya ini digoreng balik sama si MC. Terus pas mau pulang, akhirnya ketemu nih sama adiknya. Adiknya udah berubah sekarang, jadi tergila-gila sama si MC-nya. Wah, bagus banget seriusan. Terus episodenya ini ditutup sama si adiknya yang nanyain tentang masa lalu kakaknya ke mamanya. Dan di sini dia malah dapat intimidasi. Seharusnya di sini dia udah mulai sadar kalau yang jatuh sebenarnya mamanya si MC. Seriusan, ini anime recommended. Emang bakalan sedikit membosankan di awal-awal, tapi tonton aja terus. Terus Sentai Daishika ke season 2 episode keempat. Mantap, seru. Sesuai tebakanku kemarin, nih orang bukan bos monster Magatia, tapi emang penjahat tulen. Nih orang otaknya udah konslet emang. Di awal episode ini, setelah MC-nya ditendang keluar, dia ini kebetulan ketemu sama dua anggota polisi ini lagi. Akhirnya mereka berdua ini masuk ke dalam sekolahnya itu juga, yang ngebuat mereka berdua ini malah ikutan kejebak juga dalam ilusinya itu. Di sisi lain, si Isu ini nyariin si Sakurama. Dia ini nyariin kemana-mana gara-gara si Sakurama ini tiba-tiba aja ngilang. Dia ini udah kehilangan banyak banget dan gak mau sampai kehilangan orang lain lagi. Dia ini nginget masa lalunya dia yang kelam banget. Kedua orang tuanya dia ini dibunuh sama bos monster. Terus anggota-anggota skuadronnya dia juga pada mati semua dibunuh sama bos monster. Di saat yang kayak gitu, si kepala sekolah sengklek ini malah muncul dan ngasih tahu ke Hisui kalau yang bunuh anggota-anggota skuadronnya dia itu bukan bos monster tapi dia sendiri. Udah gila kan nih orang, otaknya nggak normal. Setelah tahu itu, si Hisui ini shock banget. Dia jadi lupa ingatan dan berbaur ke sekolahannya itu. Si Hisui yang polos banget kayak gini tuh, aduh, waifuable banget. Setelah lupa ingatan itu, dia jadi sasaran empuk buat dibunuh. Tapi ya, dia diselamatin sama yang lain. Aku nggak peduli sama adegan jomoknya ini, kita abaikan aja. Ternyata si polisi tua yang masuk ke dalam ini, itu Sidi. Dia nyamar jadi polisi biar bisa masuk. Terus dia nyelamatin si Hisui yang mau dibunuh. Gila, keren banget. Bahkan aku aja sampai nggak nyangka kalau itu Sidi. Sidi ini terus bertarung melawan si kepala sekolah buat nyelamatin si Hisui. Terus nggak disangka-sangka lagi, ternyata si Hisui ini juga cuma pura-pura lupa ingatan aja. Gila, seru banget. Mereka berdua ini akhirnya kerjasama buat melawan si kepala sekolah. Terus episodenya ini ditutup sama mereka berdua yang berhasil ngebunuh kepala sekolahnya ini. Dan mereka sekarang mau bunuh si bos monster Magatia. Ini si Sakurama merasa kalau dia ini belum ketahuan kalau dia ini bos monster bego kah? Kalau si Isu ini pura-pura, ya jelas sudah ketahuan lah. Aku penasaran gimana hubungan mereka berdua ini nantinya.
gila sih, nggak sabar banget. Terus aku sebut aja Kanri Kisugite episode ke-6. それが第29代聖女ミア・アデナウアーのあり方なのよ。 Ini jadi episode yang membara banget. Bakal jadi awal dari kebangkitan kerajaan Girtonia ini harusnya. Setengah episode awal ini kita dikasih cerita dari sudut pandangnya si Mia di kerajaan Girtonia. Kita diperlihatin seberapa bobroknya nih pangeran. Mau berapa kali pun dia diperingatin kalau iblis bakal datang, dia sama sekali nggak mau denger. Bahkan sampai udah ngeliat sendiri keadaannya, tapi dia tetap aja pura-pura buta. Emang dasarnya udah sampah. Si pangeran sampah ini juga sengaja bikin papanya yang raja itu sakit-sakitan, biar kalau rajanya ini meninggal, dia bisa langsung berkuasa gitu. Terus di sini kita juga dikasih tahu kalau ternyata ada sosok lain yang suka ngasut si pangeran ini. Udah jelas kayaknya itu iblis. Si pangerannya ini disuruh buat ngerusak segel dari iblis Asmodeus. Goblok banget kan? Gak sadar-sadar nih orang. Setelah si Filia ini tahu tentang keadaannya di sana, dia langsung kirim resep obat buat nyembuhin si rajanya. Terus si pangeran kedua ini juga mau kirim ke Satria buat bantuin di sana. Episodenya ini ditutup dengan situasi yang menyentuh banget. Si Mia ini udah kayak mau tenggelam dalam kegelapan gitu. Dia ini dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Terus dia ingat sama masa lalunya. Dulu dia pernah diselamatin sama kakaknya dan jadi sosok pahlawan buat dia. Dia nangis dan putus asa banget. Sampai akhirnya tekad dia udah bulat untuk nyelamatin kerajaan sekaligus balas dendam ke si pangeran sampah itu. Dengan jatuhin dia secara politik. Dan langkah pertamanya dimulai dari bebasin si pangeran pertama untuk gantiin si pangeran sampah ini. Gila, seru banget kayak biasanya. Terus Vigilante episode ke-5. 今まで何度も助けてくれてありがとう。あの時は受験の邪魔してごめんなさい。 Episode kali ini tuh bener-bener jadi episode yang menyentuh banget, bikin baper sekaligus seru. Setengah episode ini kita benar-benar dikasih perkembangan hubungan romantis antara si Koichi sama si Popstep yang banget. Bahkan studinya sendiri nih sampai bikinin mereka berdua musik video khusus buat nunjukin hubungan mereka. Di channel YouTube-nya tuh Animation, kalian tonton aja sendiri. Kita dikasih tahu alasan kenapa MC-nya ini nggak jadi pahlawan, ternyata itu bukan karena dia nggak lulus ujian, tapi karena dia terlambat ikut ujian. Jadi dulu waktu dia mau masuk ke sekolahan SMA pahlawan, di tengah jalan tuh dia ngeliat ada anak kecil yang tenggelam dalam sungai. Karena dia ini emang aslinya baik banget, jadi dia terjun ke sungainya itu buat nyamatin anak kecilnya. Yang akhirnya malah buat dia jadi terlambat buat ikut ujian. Awalnya aku kira anime ini tuh tentang anak-anak yang gagal buat jadi pahlawan karena quicknya ampas, tapi ternyata bukan karena itu ya. Terus plot twistnya di sini, ternyata anak kecil yang pernah dia selamatin itu si Popstep. Si Popstep ini dari awal emang udah tahu, dan walaupun sama ini dia nggak pernah mau ngakuin kalau dia ini anggota Vigilante, dia ini masih tetap ngikutin si MC-nya. Dan itu murni karena dia ini suka dan udah anggap MC-nya ini sebagai pahlawannya sejak dulu. Wah, baper kan? Ya, dia ini nggak pernah bilang ya, soalnya dia ini emang tipe tsundere. Dikit-dikit sun, dikit-dikit sun. Terus di tengah episodenya mereka ini ngelawan penjahat lagi. Tapi kali ini si Om nggak bisa ikutan, soalnya ada urusan. Musuhnya ini ternyata musuh yang sama yang ada di episode kedua. Dia ini udah dibebasin dari penjara. Tapi karena nggak ada si Om, jadi pertarungannya ini jadi berat sebelah. Soalnya si Koichi ini kan emang nggak bisa berantem, dia cuma bisa lari. Yang akhirnya malah muncul pahlawan lain yang bentukannya kayak Hayabusa ini. Dia ini ikutan bantuin ngalahin penjahatnya itu, yang ternyata si Hayabusa ini juga Vigilante, pahlawan tanpa lisensi. Dia ini kuat banget, tapi di akhir episode kita dikasih tahu kalau ternyata dia ini orang yang kejem, bukan sosok pahlawan idaman gitu. Penjahat yang berhasil dia kalahin itu, dia bunuh terus dia potong-potong. Wah, kejem banget. Tapi ini seru sih, ternyata selain mereka bertiga ini masih ada anggota Vigilante-Vigilante yang lain di luar sana. Tapi ya nggak semuanya itu baik gitu. Terus Katenakan Osan episode ke-5. Sebenarnya aku ini bingung sih, yang terakhir ini mau aku masukin apa, soalnya nggak ada yang seseru 4 anime tadi. Tapi ini anime masih bisa lah. Lanjutan dari yang kemarin, si Om ini mau dicopet sama anak kecil. Yang aku kira anak kecilnya ini bakalan muridnya si Om ini juga. Tapi ternyata bukan. Gara-gara si copetnya ini jatuhin kalung kemarin, si Om ini bisa ketemu lagi sama dia. Ya, karena dasarnya si Om ini emang baik, jadi dia ini kepengen nolong ini bocil. Sekalian buat investasi lagi dia. Yang ternyata nih bocil ini tuh ditipu sama kelompok penjahat. Bilangnya bisa bangkitin lagi kakaknya dia dari kematian, asal dia mau bayar 5 juta. Padahal ya nggak ada sihir yang kayak gitu. Akhirnya malah komandan kesatria sampai komandan kop sihir pun ikutan turun tangan semua. Akhirnya si Om sama si penyihir ini pergi datengin markasnya dari penjahatnya itu. Adegan pertarungannya ini ya lumayan lah.
Tapi yang paling seru jelas yang perang antar sihir ini sih. Aku suka banget sama si Loli Baba ini. Ternyata sihir yang dipakai sama si penjahatnya ini cuma dari alat sihir doang. Dianya sendiri nggak bisa pakai sihir apa-apa. Terus adegan pertarungannya si Om, ya full teknik pedang kayak biasanya. Setelah berhasil dikalahin semua, si bocil ini jadi shock berat dan sedih banget setelah tahu kebenarannya. Dan disinilah tugasnya si Om Pedo ini, buat nenangin dan menangin hatinya. Emang nih Om investor handal yang patut dicontoh. Terus episodenya ini ditutup dengan si pelaku penjahatnya ini dibunuh dan ditutup mulutnya sama sosok di belakang mereka. Yang kayaknya berhubungan sama gereja dan mau ngelakuin aneh-aneh ini sama mayat-mayat yang udah dikumpulin. Aku nggak sabar pengen lihat nanti pedangnya baru si MC ini kayak apa. Pasti keren banget. Itu tadi 5 episode anime paling seru minggu ini buat aku. Kalau menurut kalian 5 anime paling seru minggu ini apa? Coba kalian tulis di kolom komentar. Episode anime di sini ada jeda sekitar 4 harian, soalnya aku juga butuh waktu buat ngedit. Kalau kalian suka dengan kontenku ini, bantu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe ya, supaya aku jadi lebih semangat buat bikin kontennya. Hai, Kokoma Dedes, arigatou gozaimashita.